Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai bagaimana kita bisa mencari jurnal ya dalam waktu ya sekitar 20 menit ya. Kita bisa menemukan jurnal-jurnal yang ingin kita gunakan sebagai referensi dari penelitian atau skripsi kita nanti. Nah, buat teman-teman yang semester 7 atau 8 yang sedang mengajukan judul atau sedang bingung ya dengan memilih judul apa yang akan digunakan untuk penelitian ke depannya. Nah, saya sekarang akan memberikan trik-triknya ya, trik yang sangat mudah. Itu kita tinggal buka Google ya, kemudian kita bisa tuliskan itu Harzing Publish on Paris ya. Jadi kita klik sekali di sini ya, gampang sekali. Jadi ini tampilan depan dari harzing.com ya, Research in International Management. Jadi buat teman-teman semua mahasiswa bisa membuka di Google Chrome dengan harzing.com ya, tinggal kita klik. Nah, kemudian untuk further readingnya, bagi teman-teman yang punya laptop yang menggunakan Microsoft Windows ya, kemudian atau Linux nih ya, jadi bisa kalau seandainya misalnya teman-teman menggunakan Microsoft Windows, silahkan klik di sini ya, di sebelah kanan. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Oke. Nah, di sini nanti ada tulisan nih, download information ya. Download the published or very software installed from the harzing.com website. Jadi ini tinggal diklik saja dengan 2,9 MB ya. Tinggal klik sekali di sini, dua kali. Oke. Nanti dia akan masuk. Kemudian kita klik di sini, di atas ini ya. Ya, nanti ada tampilan seperti ini. Next saja. Kemudian kita agree. Next saja. Kemudian kita install. Kemudian finish. Oke, jadi ini sudah terinstall dalam laptop kita ya, yang menggunakan Windows, yang menggunakan Linux juga sudah bisa, ada pilihannya juga. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari Harzing ya, Harzing Publish in Paris ya, ini dengan Windowsnya, Windows 10 ya. Nah, jadi di sini ada tampilan opsi ya, ada Crossback, ada Scopus, ada OpenAlex, ada Semantic Scholar, kemudian ada Google Scholar ya. Jadi ini merupakan yang menyedia database dari jurnal yang kita cari. Nah, contoh misalnya kita ingin mencari jurnal tentang brand ya, atau tentang merek gitu ya. Kita klik aja di sini di Google Scholar-nya, GS. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, ada author ya. Kita nanti misalnya kita mau mencari lebih detail lagi siapa penulisnya. Nanti bisa klik di sini. Kemudian publikasi name-nya siapa, kemudian judulnya apa ya. Silakan nanti teman-teman memilih ya. Terserah mana yang lebih mudah gitu ya. Itu terserah kepada teman-teman semua. Oke, misalnya kita mau buat keywordnya. Nah, keywordnya itu tentang apa? Misalnya kita mau tentang misalnya brand love gitu ya. Misalnya kita tentang brand love, kemudian tentang brand trust ya. Kemudian brand loyalty misal gitu ya. Jadi kita klik aja, kita ketik aja. Oke, nah kemudian biasanya setiap kampus atau prodi itu akan mengeluarkan syarat. Nah, untuk referensi itu minimal 5 tahun. 5 tahun ke belakang gitu ya, mengenai terakhir. Nah, jadi kita buat aja di situ misalnya 5 tahun. Nah, 5 tahun berarti dari tahun 2021 misalnya. 2021 ya, 2021. Nah, jadi ini kita buat dulu di sebelah kanan ya. Intinya kita harus buat keywordnya dulu. Kalau memang mau buat judul boleh juga. Ya, ini sangat mudah sekali untuk teman-teman, untuk mahasiswa. Nah, kita tinggal
kita klik search ya. Oke, satu lagi. Nah, di dalam tampilan tabel di bawah ini, nanti kita harus memilih dulu berapa jurnal yang kita minta. Misalnya ada sekitar 10 jurnal misalnya ya, misalnya 10 jurnal. Jadi akan muncul cuma 10 judul ya. Oke, kita misalnya dosen minta 20 jurnal. Oke, kita klik 20 saja ya. Oke, kemudian kita set ya. Oke, kita tunggu 20 menit. Oke, ini sudah muncul jurnal-jurnal yang kita inginkan ya. Nah, jadi adik-adik udah nggak payah lagi ya. Ini ada Elsevier, ada Emerald, kemudian ada Springer, ada jurnal SIGFAB, kemudian dan lain-lain. Nah, jadi misalnya kita mau lihat jurnal, jadi ada citasinya ya, ada rankingnya ya. Biasanya kalau yang nomor 1 ini ranking nomor 1 nih, berarti dia jurnal yang tertinggi ya. Kemudian tahun 2015, jadi kita ada tahunnya ya kan, ada publikasi di jurnal mana gitu ya, kemudian dia dalam bentuk apa, PDF atau citasi gitu ya. Nah, jadi misalnya kita klik di bagian paling bawah, misalnya kita klik ini aja, oke ya, ini efek ya, efek OIMED, kita klik di sini. Nah, nanti dia akan langsung ke website dari penerbit jurnal. Jadi seperti ini tampilannya. Ini gampang sekali. Nah, berarti ini berbayar ya. Kalau berbayar nanti ada caranya lagi, bagaimana kita mengambil jurnal yang berbayar itu lebih simpel lagi. Yang penting kita bagaimana kita bisa mendapatkan jurnal yang kita inginkan. Oke, kita kembali ke Harzing. Oke, kita lihat yang tidak berbayar, atau kita bahasa Indonesia aja ya. Misalnya misalnya apa ya, bisa kita cari misalnya pengaruh apa ya, misalnya kepercayaan merit misalnya ya, koma, kemudian kesetiaan merek, kita set ya. Oke, nah ini jurnal yang sudah kita cari ya. Kita lihat ya, misalnya pengaruh citra ini ya, pengaruh citra merek. Jadi ini langsung dia masuk ke Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia ya. Nah, jadi kita tinggal lihat aja isi jurnalnya, kita klik PDF di sini. Nah, jadi ini merupakan jurnal, ini contoh ya, isi jurnalnya. Nah, jadi kalau kita mau download, kita tinggal klik download this PDF file. Kita klik di sini 2 kali, nanti dia akan mendownload secara otomatis. Oke, misalnya kita cari jurnal lain lagi ya, jurnal tentang hubungan ini. Coba kita perbanas ini ya. Ini Sinta berapa? Oke, ini juga sama. Kemudian ini coba. Oke, ini Journal of Business dan Banking ya. Ini Sinta, kita lihat sertifikatnya dulu. Sinta 3 nih. Oke, ini Sinta 3 bagus ya jurnalnya ya, tentang peran kepercayaan merek dan celebrity endorse terhadap loyalty bedak tabur Wardah. Nah, jadi ini memiliki 3 the competition in Indonesia cosmetic industry is growing rapidly ya. Jadi kalau untuk questionnaire which are given to 97 responden from community of Surabaya. Jadi ini masyarakat Surabaya itu menggunakan merek bedak Dabur ya, sebanyak 97 responden ya. Jadi data telah dianalisis by using multiple regression analysis. Nah, jadi itu merupakan alat analisisnya. Jadi kalau kita mau lihat isinya, langsung saja klik di sini full tag-nya. Nah, oke, langsung kita klik download di sini. Nanti dia akan keluar. Nah, jadi seperti inilah tampilan jurnal Sinta 3 ya, jurnal dari manajemen dan banking ya.
Ini lumayan bagus ya jurnalnya ya. Di sini ada 3 variabel, yang satu ada X1, X2 dan terhadap Y. Jadi dia tidak ada variabel mediasi. Ini kerangka pemikiran. Nah, jadi seperti itulah gambaran yang dari saya mengenai bagaimana cara mencari jurnal dengan cepat. Jadi tidak ada kesulitan bagi mahasiswa untuk mencari jurnal. Nah, kalau untuk kita mau mencari jurnal ya misalnya manajemen di Sinta 2 atau Sinta 3 itu kita harus lihat dulu di OJS dari jurnal tersebut, apakah dia Sinta terakreditasi Sinta berapa, baru kita ambil gitu ya. Kalau misalnya Sinta 5 atau Sinta 6 ya itu berarti belum bisa ya, jadi minimal Sinta 2. Jadi kalau memang Scopus ya harus Scopus gitu ya. Jadi caranya gimana nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, di part selanjutnya. Jadi itu nanti akan bagaimana kita bisa mengakses jurnal yang berbayar ya. Jadi kita tidak ada kendala lagi, tapi sebenarnya ini ya patutnya harus diketahui oleh semua mahasiswa. Jadi kalau bisa ya berbayar lah, kita beli ya supaya lebih halal gitu ya. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman. Mungkin untuk pengetahuan kita mengenai Harzing, Fabrice and Orfor Paris ini adalah supaya mahasiswa itu tahu ya, mempermudah cara-cara bagaimana mahasiswa itu mencari jurnal secara cepat. Jadi tidak ada kendala untuk pembuatan skripsi ke depannya. Oke, baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.